itu tuh membawa cerita baru yang merubah tata kelola seluruh rangkaian gerbong. Gerbong. Ya gitu ya. Tentu di antar Mas Dodot. Ternyata kerinduan kebersamaan itu sing dia katanya aku gurunya, katanya dia mau belajar lagi, itu terbalik loh aslinya. Sejatinya yang jadi guru kemudian Mas Didom gabung itu, gurunya tuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Mas Ili, hari ini kita main lagi, masih ngelanjutin sesi kita jalan-jalan ke Omah Obah Mas Ili. Terakhir sama Mas Dodot kemarin ya. Sebelumnya Mas Dodot. Terus hari ini kita kedatangan juga Mas Nidom, salah seorang juga pemilik dan yang mendampingi tempat ini ya, Omah Obah ya Mas Ili. Suhu berat ini. Berarti bukan kedatang tosal. Kita yang datang. Iya, kita yang sowan ke dia. Kedatangan. Coba wala-wala tosal. Kedatangan di Saling Bergurunya. Saling Berguru yang namu. Mas Nidom, makasih ya udah dikasih ruang di sini buat saling berguru sama teman-teman di Omah Obah. Sama-sama. Mas Ili, sesi terakhir kan aku melihat proses yang sangat baik di proses pendampingannya komunitas ya, dimana proses pendampingan itu ada naik turunnya, ada maju mundurnya, bahkan di sesi yang sebelumnya tuh sebelum kita tutup aja obrolannya lagi seru-serunya ngomong tentang pendampingan yang berpisah antara mentor sama minti. Tapi aku melihatnya proses perpisahan aja hari ini disyukuri gitu loh. Nah, berarti kan masing-masing pihaknya ngambil pelajaran dari proses perpisahan itu. Bahkan ketika bergabung lagi aja, menurutku itu udah melalui proses yang panjang. Kalau Mas Ili bilangnya kontemplasi kemarin, di saya sebelumnya Mas Ili ngomong kontemplasi, aku malah penasaran sama Mas Dodot sebenarnya. Proses perpisahan dengan Mas Ili kemarin itu kan, walaupun Mas Dodot bilang misahnya bahkan diantar gitu ya, dikasih sangu gitu, tapi kan ada pertarungan bukan di konteks tapi hal-hal lain yang happy ending ya Mas. Ya, happy ending. Menurutku pasti ada banyak yang bisa Mas Dodot bagi ke kami di Saling Berguru untuk jadi pelajaran aku dan teman-teman di komunitas. Sharing dong Mas Dodot, proses perpisahan kemarin tuh menjadi proses apa di sisinya Mas Dodot? Silakan Mas. Iya. Kasih Mas Faisal, Mas Ili. Iya, pada akhirnya saya menyadari ya Mas, bahwa ketika kami tidak bersama itu menjadi ruang antara buat saya gitu. Ruang antara. Iya, proses yang hari ini juga banyak diterapkan jadi proses pendampingannya kita ya Mas. Betul. Kali waktu kan memang butuh kita untuk mencari tahu keberadaannya kita gitu ya. Nah, di momen itu sih saya sebenarnya banyak memvalidasi gitu loh. Apa yang sudah diajarkan oleh Mas Ili gitu loh. Iki banyak hal itu yang diberikan Mas Ili itu iki tenanan apa ora gitu. Soal marketing gitu kan. Jadi saya validasi semua gitu loh. Sebenarnya validasi aja sih, saya nggak bikin sesuatu yang baru, tapi saya cuma menjalankan apa yang pernah diajarkan gitu. Jadi iki ya soal banyak hal lah ya. Misalnya soal marketing gitu. Tadi saya cerita tentang marketing gitu ya. Cara berjualan seperti apa gitu loh. Terus saya selalu memposisikan saya itu seperti Mas Ili gitu loh. Jadi dari awal itu udah mulai tuh Mas. Dapat sangu gitu ya. Terus nyari kontrakan gitu loh. Terus aku bayangin nih, kalau posisinya Mas Ili ini cari kontrakannya seperti apa gitu loh. Wah, nekat gitu Mas. Pinggir jalan gitu, kasih spanduk yang gede gitu. Jadi wah ini Mas Ili banget lah gitu. Terus cara menangani konsumen seperti apa juga itu terus sama sih. Jadi mikir kalau posisi Mas Ili seperti apa gitu loh. Dan ternyata bener gitu loh, ilmu yang diberikan dulu itu bukan ilmu abal-abal gitu ya, bukan sulapan-sulapan apa dukun-dukunan gitu loh. Lah. Dukun-dukunan kayak Marcel. Sekarang ini. Dukunan. Nah di momen itu saya sambil terus mungkin bahasanya refleksi ya Mas, refleksi diri gitu loh. Berarti banyak hal yang memang kemarin saya lakukan itu apakah sudah sesuai gitu loh dengan apa yang saya juga
inginkan di waktu awal masuk gitu. Terus ada lagi juga saya evaluasi gitu setiap gerakan-gerakan, setiap langkah itu apakah juga udah sesuai gitu. Nah di situ saya belajar gitu ya, yang tadinya meluap-luap gitu ya, terus bisa jadi tahu gitu, oh ini yang dirasakan oleh Mas Ili, oh ini yang harusnya memang cara berhubungan dengan orang lain itu seperti apa gitu. Ya kerasa banget waktu itu, dan itu kan sendiri jadi kan kerasa banget deweane, susah seneng ki dewean gitu loh. Jadi tahu gitu loh Mas. Lah itu proses-proses belajar terjadi di situ sih Mas. Ya. Gitu. Oke. Aku lagi ngebayangin rasanya Mas Dodot ada di sisi apa-apa sendirian ya, karena kan memilih untuk tidak bareng sama Mas Ili kan memilih untuk tidak punya pendamping kan. Nah Mas Ili, aku dari sudutnya Mas Ili, ruang antara tadi disebut, ruang antara kan jadi proses belajar. Aku minta divalidasi sama Mas Ili. Fungsi ruang antara di pendampingan komunitas itu konteksnya Mas Dodot atau di beberapa pendampingan yang Mas Ili pernah jalanin. Iya Mas Ili, proses ruang antara Mas Ili. Oke, kita selalu menganggap diri kita itu kan seperti halnya orang lain. Maka kalau keberadaan kita selalu sadar bahwa orang lain itu sama dengan kita, atau sebaliknya kita harus merasakan menjadi orang lain itu sebenarnya apa-apa itu hampir sama Ustaz. Oke. Ketika kita diciptakan menjadi manusia, tidak ada satupun yang sebenarnya berbeda, yang terlalu jauh kebangetan itu nggak ada, karena pada intinya kerinduan untuk menjadi orang baik, kerinduan untuk punya omset yang banyak, kerinduan punya bisnis yang sukses itu kan sama kan. Yeah. Nah cara juga sebenarnya benang merahnya kan juga hampir sama. Iya kan? Benar. Nah itu aja sih jawaban yang sebenarnya jawabanku normatif, tapi karena memang itu keadaan manusia itu ya selalu normatif gitu toh Sal. Yeah. Makanya ketika Mas Dodot melakukan satu tindakan yang validasi seluruh perjalanan pengetahuan dia atau literasi yang dia ketahui itu ya sudah benar, karena jangan sampai enggak melakukan hal yang sama seperti yang dia pernah belajar dulu. Yeah. Dan kemudian pada saat itu aku ngerti Mas Dodot pada saat itu juga sukses berjalan, tidak ada masalah, cari makan juga nggak ada problem, karena aku tahu dulu saya ajarin dia misalkan bagaimana nyari konsumen user itu di hotel-hotel bintang 5 gitu, caranya kayak apa. Ya dia punya pelanggan-pelanggan besar, seperti kalau di Semarang ada Grand Candi, ada Ciputra, itu langganan dia semua. Tetapi kan posisiku sudah geser lagi. Bukan ke situ, karena aku udah mulai mikir ke produk kan, bukan lagi ke jasa. Nah hidup itu kan kalau aku geser ke kanan, Mas Dodot karena masih usia masih muda, dia masih di bagian mainan di user. Aku udah masuk ke geser ke produk, kemudian nanti satu saat kan Mas Dodot akan juga ke produk, dan itu kan terbukti pada akhirnya. Itu sih validasi teknikal gitu. Tapi kalau suasana batin itu kan biasa, bahwa dia mungkin ada nggak senengnya dengan saya masih ada keginya sama dia, kan biasa Sal. Nah itu dikembalikan kepada sisi kewajaran manusia. Pertanyaannya gini, apakah selalu kebencian itu harus selalu dipelihara? Apakah selalu ketidaksenangan kita kepada seseorang, apakah selalu dipelihara? Kan gitu. Maka itu ada Mas Idom nih, karena Mas Idom itu karyawanku toh Sal. Ini juga bisa untuk jadi testimonial sebenarnya, karena aku juga nggak ngerti persis sebenarnya cara jalan berpikir dia waktu jadi pegawaiku, terus tak angkat jadi pemilik usaha, dan kemudian keluar gitu. Milik keluar? Iya, tapi atas dasar dia sendiri ya. Nah mungkin gue melu itu Mas melu menguatkan sebenarnya perjalanan proses kreatif mungkin piye gitu loh. Mungkin bisa jadi nggak terlalu berbeda juga, mungkin, tapi saya nggak tahu. Mas Idom. Ya, terima kasih Ali. Sambil kenalin dirinya Mas Idom. Iya. Kenalin Mas Idom. Nama saya Nidom. Kalau asli dari Pekalongan, cuma udah lama di Semarang. Dari sewaktu kuliah. Waktu kuliah. Jadi lebih banyak di Semarangnya daripada di Pekalongannya. Oh gitu. Tapi KTP tetap masih Pekalongan. KTP-mu cek Pekalongan ya? KTP Pekalongan. Tak ada nih KTP ini Dewis pindah nih Semarang loh. Aku ya Semarang loh Mas. Sama Jakarta pindah Semarang. Dia jadi orang Semarang KTP-nya. Terus Mas Idom cerita proses kreatifmu. Jadi saya dulu bergabung dulu masih
sebelum JRU Pak Eli ya, itu ngelamar kerja itu di tempatnya Mas Dodot, dulu namanya Jempol. Jadi itu di bidang desain grafis. Saya ngelamar jadi desainer grafis tahun 2004 ya. Ya. Jadi saya karyawan pertamanya Mas Dodot waktu itu. Itu usahaku sama Mas Ilis sama Mas Dodot Dodot, di awal-awal. karyawannya Mas Nido. Karyawannya Mas Nido masuk itu. Kalau Bikin karyawan- ID card gitu loh Mas. Oh iya. Siap, lanjut Mas. Terus selama 3 tahun itu di Jempol. Terus waktu itu kan Jempol tutup ya. Kukutan. Transformasi ya. Bahasanya Bahasanya lembut sekali. Terus saya dipindah ke Salma. Salma dulu masih awal itu pas pertama dipegang Mbak Ning itu. Ya saya ditawarin jadi, ya kan karena pertama, terus saya ditawarin jadi pemilik itu. Tapi waktu itu gini, kenapa saya keluar itu, saya itu digaji paling gede dan nggak ngapa-ngapain. Nah itu, saya juga bingung. Duh, di sini gajiku gede tapi nggak ngapa-ngapain juga, saya kewoh gitu kan, ya merasa nggak enak lah. Terus itu yang mendasari saya keluar sih Pak sebenarnya Pak Eli. Wih tenan Bu. Benar. Mas, digaji gede malah milih keluar. Sangar dia idealis banget. Terus Mas, Terlalu baik dia. Masih biasa, masih muda. Gitu. Terus saya pindah kerja di Semarang juga, di pabrik itu di PT Dragon kalau nggak salah, di daerah Kaligawe itu selama nggak ada setahun sih. Terus karena cita-cita saya kan dulu pengen punya studio animasi. Terus ada temen yang nawarin itu, di sana ada lowongan animasi, kebetulan di Jakarta. Terus saya ngelamar ke situ, diterima. Itu juga nggak bertahan lama juga, karena ya ada hal yang nggak sesuai idealisme saya saat itu kan. Itu nggak ada sebulan saya di sana. Kilat. Terus balik lagi ke rumah, nganggur Di Pekalongan. nganggur. Itu saya benar-benar nganggur. Terus ada lowongan pekerjaan di Jakarta, desainer grafis juga di Carmel. Itu sekitar tahun 2008. Jadi saya berangkat ke Jakarta sendiri, nggak tahu tempatnya, pokoknya udah berangkat aja gitu. Di sana saya di Jakarta selama 3 tahun. Wah, awet. Itu jadi pekerjaan yang terawet itu ya yang di JRU itu dulu sama yang di Jakarta. Itu rekor itu. Cuma saya kenapa balik lagi ke Semarang? Pertama memang ya itu, kembali lagi cita-cita saya kan pengen punya studio. Itu udah studio animasi lah. Itu memang udah dari dulu memang saya impikan banget. Jadi begitu kebetulan saya dapat pas 3 tahun itu, saya dapat istri, istri di Jakarta itu dapat istri. Terus karena sebenarnya pas di Jakarta itu udah secara untuk gaji itu udah gede. Cuma itu pas kebetulan juga setelah married istri saya sakit. Itu memang butuh biaya yang gede. Terus ya mau nggak mau saya nyari side job. Nyari side job. Kebetulan
Dulu saya pernah dikasih tahu teman saya tentang apa? Crowdsourcing itu. Crowdsourcing. Dulu freelancer.com itu. Yes. Terus saya langsung join di situ, nyari kerjaan selama 3 bulan nggak dapat. Gitu. Baru setelah 3 bulan saya perbaiki portfolio. Alhamdulillah dapat job itu, dapat kerjaan, nilainya ya itu masih kecil banget, sekitar $30. Ini freelancer ya? Ya, freelancer.com ya. Terus saya nyari lagi, dapat yang itu Upwork itu. Tahun berapa Mas? Itu berarti 2011. 2011 mulai. Setelah berapa bulan merit itu Pak Ali? Ya. Ya. 2011 itu selama itu kan saya tetap berhubungan dengan Mas Dodot lewat Facebook dulu Mas. Ya. Lewat Facebook masih sering Cah chatting-chattingan. Facebook ya. Tawan umurnya ya, cah Facebook ya. Ketahuan deh. Terus Mas, Ya, terus pas di Upwork itu ya alhamdulillah itu saya dapat order pertama yang nilainya cukup gede sih saat itu. Ya itu juga bisa melunasin hutang saya ke kantor saya. Waktu itu kan pas sakit itu saya pinjem duit ke kantor ya. Istri di rumah sakit ya sempat ya? Ya sempat operasi juga. Ya. Terus selama itu gak rawat jalan, masih tetap rawat jalan itu. Terus itu pekerjaan itu yang dapat pekerjaan itu yang menjadi saya titik tolaknya Pak Ali. Ya, Kenapa? Titik baliknya. Terus saya ngobrol dengan Mas Dodot, impian dulu yang sempat saya pingin bikin studio ilustrasi itu kembali lagi. Terus saya ngobrol Mas Dodot. Mas Dodot ngomong, "Yaudah sini aja Semarang dulu ngobrol," gitu. Nah, ngobrol sama aku sama Mas Ili gitu dulu. Sudah saya waktu itu masih Jakarta, hari Sabtu berarti, kalau enggak hari Sabtu, hari Minggu itu. Dari Jakarta ke Semarang naik kereta. Terus ngobrol. Setelah itu ya saya niatin udah mutusin balik ke Semarang. gitu. Ya. Join Sal, Akhirnya join di komunitas. Gabung lagi. Oh, berarti Mas Nidom pergi, Mas Dodot kan posisi pergi juga berarti dong sebelumnya. Terus Mas Dodot balik, Mas Nidom balik juga. Saya duluan. Duluan Saya balik. Ya, saya duluan keluar. Duluan keluar, Mas Nidom abis itu nggak lama keluar. Iya. Iya. Wah, seru banget ya. Seru banget usaha yang kayak buyar gitu. Tapi balik lagi, gabung lagi. Lah, Mas Nidom, aku penasaran. Yang Mas Dodot cerita ke Mas Nidom apa? Kok bisa bikin, kan di sana kerjaan katanya gajinya lumayan. Tapi kok mau balik lagi ke komunitas gitu loh. Dulu kan saya pas yang di JR itu kan saya inget kata-katanya Pak Ili itu. Jadi yang saya pegang pas di Jakarta itu kata-katanya Pak Ili. Itu yang masih saya inget, yang saya bawa sampai kerja di Jakarta itu. Kalau kerja cukup pakai leher ke atas, jangan pakai leher ke bawah. Adanya cuma sakit hati. Itu yang yang saya betul-betul pegang. Ya kalau saya pegang berarti saya percaya sama. Ya. Itu sih. Mas Ili bikin bekas-bekas terus di mana-mana Iya. hatinya orang. Membekas terus ya. Dan ada 2 orang yang saya anggap guru saya. Tuh. Dulu kan saya pas SMA itu saya pengen punya guru ya. Mau ya punya guru di bisnis dan guru di ya masalah spiritual. Nah itu di Semarang saya dapat dua-duanya. Saat itu pas di Semarang saya nggak merasa itu Pak Eli. Tapi pas di Jakarta saya, oh iya, aku jane udah ketemu yang tak cari dulu itu udah ketemu. Kalau spiritual
saya apa? Pak Pri. Pak Pri GS. Iya, Pak Pri GS. Budayawan Sal. Iya, benar-benar almarhum ya. Sahabat kita di jaring rumah usaha. Kalau yang bisnis ya Pak Ili. Tolak ukurnya udah itu. Makanya saya begitu ngobrol pas ke Semarang ngobrol sama Pak Ili sama Mas Dodot, ya udah saya bulat niatnya balik ke Jakarta. Di Jakarta juga saya nggak cocok ke karena lingkungannya. Saya nggak cocok yang rame-rame gitu. Hidupnya di jalan. Ngalamin Mas ya? Lu nggak lihat sini nih. Orang Jakarta, pernah di Jakarta, orang Jakarta juga kita kumpulan. Ulangin lagi mau? itu sih Mas. Oke, siap. Mas Dodot. Sisinya Mas Dodot ya, karena Mas Nidom nih, aku nggak tahu kedekatannya apakah hanya sebatas antara karyawan sama pemilik usaha, atau memang akhirnya ada komunikasi yang terjadi antara Mas Dodot sama Mas Nidom sampai akhirnya ya tadi bikin Mas Nidom balik lagi. Nah, Mas Dodot proses diskusinya seperti apa? Terus Mas Dodot kan posisi baru balik lagi ke komunitas itu kan? Nah, iya Mas, cerita dong Mas. Mas orang Jakarta datang ke Semarang, gimana ceritanya? Iya. Kalau saya sendiri dengan Mas Nidom itu kan dari awal ketemu itu ya Mas Ili. Hari pertama ketemu di Brotojoyo itu kan lagi tes waktu itu ya, dites itu. Tes. Dites pegawai. Seleksi. Ya wawancara saya sama Mas Ili. Oh, iya. Dari Pekalongan ya Mas ya. Yeah. Dateng nggak bawa apa-apa tuh Mas. Nggak bawa apa-apa. Terus saya lihat tuh kan, wah kayak fighter bener gitu. Dateng gitu berjuang. Terus pas lagi diwawancara kan dari konten-konten ngomongnya gitu kan bagus gitu loh Mas. Iya. Ya apa ya, manusia yang menurut saya sih ya polosnya ada gitu, tapi juga ada sisi fight-nya tadi saya lihat sih. Nah di situ kan saya udah ngerasa langsung klik gitu. Mungkin Mas Lee juga ngerasain yang sama sih gitu sih. Terus waktu pulang kan ditantang nih sama Mas Ili nih, sudah ditantang gitu. Yang gue emang niat kerja, besok pagi gue sampai sini lagi gitu. Kan sore-sore itu selesai wawancara deh. Wah, iki ceritane kayak gitu tuh. Saya sendiri bayangin gitu tuh, tantangannya menarik, tapi kan memang agak apa ya, kalau direalisasi itu kan jadi beban juga gitu tuh. Karena kan harus pulang ke Pekalongan, besok berangkat lagi gitu tuh. Nah, tapi pas pulang itu kan Mas Lik bisik-bisik sama saya, nggak gitu juga Dot, kalau dia serius kerja ya dia datang aja gitu. Oh siap Mas gitu, tapi paling nggak kami berdua udah klik gitu loh. Saya Mas Ili sama ke Mas Nidom gitu, terus pulang saya anter ya Mas, nyari bis gitu tuh. Nah dari situ sih saya tuh dapet sih feel-nya sama Mas Nidom sih, karena memang salah satu pegawai pertama ya Mas ya, yang memang saya sendiri juga jadi proses belajar gitu loh. Nah saya nganggep waktu itu sih memang nggak sebagai karyawan sih, lebih ke partner ya Mas, karena memang Seumuran juga. seumuran ya, tua dirimu ya. Tapi wajahnya boros aku ya. Komplain. Nah itu ketemu sih Mas waktu itu sih. Jadi saya mulai belajar desain, Mas Nidom bisa desain gitu. Jadi nyambung, jadi klop gitu. Terus banyak sih yang saya belajar ke Mas Nidom karena memang dia IT minded banget waktu itu. Suka juga nge-game segala macam gitu. Jadi ketemu ya update gitu sih. Anak komputer sama ini ya jadi nyambung gitu ngobrolnya sih. Klik gitu, ketemu kliknya. Ya udah lebih dari sekedar hubungan antara atasan sama bawahan sih. Gitu. Dan itu berlanjut. Makanya ketika kami kehilangan kontak itu kan sebenarnya saling mencari waktu itu. Ya. Karena pada saat terakhir pun sebelum dia berangkat ke Jakarta itu kita masih ngobrol. Masih ngobrol terus kan tanya nih. Dia tanya tuh, gimana Mas? Ya banyak hal lah gitu. Terus saya sih sempat bilang sih, ya kalau kamu mau cari penghargaan terhadap karya, Semarang ki susah, saya bilang gitu. Istilahnya kalau mau gaji gede gitu di Semarang susah. Lah kemampuanmu itu bisa dibayar lebih itu di Jakarta gitu. Dan dia berangkat beneran ke Jakarta di proses itu. Nah, terus kehilangan jejak, terus kita berhubungan lagi, ya ketemu lagi itu ya Mas.
Dan sempat tuh sebelum datang di proses-proses untuk bergabung lagi itu kan sempat datang dia. Tapi datangnya sombong, Mas. Ngomong gimana? Gimana? Udah jadi orang kepercayaan tuh di Garmen dia. Saya mulai gabung tuh sama Mas Ili, era-era pertama gabung ya. Bikin satu bisnis lagi yang juga belum berhasil ya, Mas. Tapi jadi proses pintu pembuka waktu itu untuk apa titik baliknya saya itu ya. Nah, saya ketemu itu datang, "Mas, ngapain lo? Aku mau nyari orang nih. Mau dibawa Jakarta gitu." Wah, buat apa? Aku butuh desainer yang banyak gitu. Wah, sombong banget gua gitu. Udah sukses banget gitu. Talent seeker langsung jadi cari karyawan waktu itu ya. Iya, desainer katanya orang Semarang mau dibawa ke Jakarta sih. Nah, itu sih proses juga berjalan. Akhirnya kami tetap komunikasi dan berlanjut sih. Itu, Iya. Mas. Oke. Aku ngelihat dari ceritanya Mas Dodot ini kan, Mas Nidom ini orang dari interview pertama punya integritas, Mas Ili. Aku ngelihatnya ya di proses interviewnya ya. Tapi aku ngerasain gini, Mas Ili. Ini pertanyaannya ke Mas Ili kayaknya. Mas Nidom ini kan orang yang ya tadi baik lah, pasti baik. Tapi kan namanya anak muda, Mas Ili. Omongannya Mas Nidom kan divalidasi sendiri sama Mas Nidom bahwa dia ketemu guru Pak Depri almarhum sama Mas Ili. Tapi kok ya tetap pergi gitu loh, maksudnya pergi. Anak muda sekarang itu kan sering kejebak sama pikiran-pikirannya Mas Ili, di mana Mas Dodot tadi ngerasa bahwa aku bisa ngerjain sendiri, aku mandiri, divalidasi ternyata bisa sendiri tapi nggak akan lebih besar jika bergabung sama komunitas kan gitu. Nah, aku ke Mas Ili gini, ini kan Mas Nidom saat ini aku ngerasanya atau ya datanya dari teman-teman juga, Mas Nidom ini kan salah seorang perintis atau pelopor perpindahan fase bisnis antara konvensional ke digital di komunitas Mas Ili. Nah, apa yang dulu Mas Ili sampaikan ke Mas Nidom atau prosesnya seperti apa pendampingan bareng sama Mas Dodot, seorang Mas Nidom yang sudah pernah pergi lalu balik lagi terus hari ini punya pencapaian yang sebesar ini. Sharing sih. Ya kita terus mencari toh. Okay. Jadi pada saat kemudian proses kreatifnya Mas Nidom di Jakarta yang tak tandai ya dari cerita di masa lalu itu, ketika dia berproses di freelancer.com itu, posisi dia itu kan earningnya kan udah besar Sal. Itu waktu itu cerita aja udah bisa kurang lebih 30 juta per bulan kalau dikonversi ya. Bisa naik dan turun ya. Dan itu aja sambilan kan waktu masih di Garmen. Dan kemudian waktu itu kalau tidak salah ingat kebuat tambah Mas Nidom, kemudian dia mandiri kalau nggak salah, kemudian mulai hubungan dengan Mas Dodot karena Mas Dodot kan udah gabung sama kita lagi nih. Waktu itu dengan proses kontemplasi yang masing-masing terjadi itu. Nah disitulah terjadi juga proses kreatif antara Mas Nidom dengan Mas Dodot waktu itu karena ngobrol, karena Mas Nidom kepengen bikin manajemen serius dengan posisi dia bawa kalau aku bilang bargaining position sih sebenarnya. Karena dia sudah punya posisi bagus, sudah ada market, tinggal bagaimana menggerakkan manajemen itu. Yang dia sudah rintis itu. Itu tak benar toh? Jadi aku ya tidak meyakinkan apa-apa ke dia. Karena aku kan juga orang pernah hampir kan kalau jujur ya maksudnya aku kan rata meyakinkan kue untuk bertahan di kelompok kan. Sama juga Mas Nidom aku tidak akan mempertahankan kue di kelompok. Waktu awal itu loh nggak gitu juga. Mas Dodot aja mau tak usir. Bahwa kemudian itu balik lagi kan dia punya syarat, aku punya syarat kan itu aja. Kan nggak apa-apa. Jadi aku ya nggak mencari apa-apa. Tapi proses itu justru mungkin dianggap butuh pada saat itu. Mungkin ya, aku kan ngerti, kowe ning nggone Jeru ki butuhmu apa kan kowe sing jawab. Bener. Sama juga Mas Dodot apa kan mungkin iso mbok takokke. Nah, sekarang pertanyaannya ke Mas Dodot kan mbok kuatke. Apa sih kebutuhanmu harus balik ke jaringan rumah usaha atau ke komunitas? Gini Weli, jadi itu pas saya kerja sambilan itu kan saya mikirnya gini, ya saya dapat duit gede tapi sampai kapan saya ngerjain? Sendiri. Karena itu ya ngerjain sendiri. Itu kan saya ngerjainnya malam Mas. Karena side job masih ya? Kerja itu. Itu malam. Ya bisa dibayangin kan besoknya kerja.
Lah saya kan masih tetap saya ingat itu saya kan nyari ya, saya kan secara teknis bisa lah, oke. Tapi kan saya nggak tahu tentang ilmu manajemen, ngatur keuangan, SDM. Lah kenapa saya nyari jauh-jauh? Wong ternyata saya udah pernah ketemu gitu. Itu. Saya langsung keinget. Loh, kan saya udah ketemu. Ya udah langsung ya saya balik Semarang gitu. Jadi saya nggak ada plan B, Mas Isal. Balik ke Semarang itu saya pokoknya saya mau bikin studio, udah nggak ada plan B. Kalau nanti nggak jalan atau gimana saya nggak ada plan B-nya. Udah itu tok. Itu sih. Total ya? Iya. Semarang total. Iya, saya totalitas. Istri saya boyong, isi rumah yang di Jakarta saya kasih mertua. Saya cuma bawa motor sama komputer satu. Senjatanya. Iya. Mas Dodot buat tambahin, Mas Dodot kok habis dari buat tambahin aku nambahin juga. Iya. Kalau saya dulu sih memang lagi sendiri tuh bener-bener jadi ngerasa sendiri sih, Mas. Oh, oke. Itu sih. Sepi gitu loh, sepi ya. Karena kan sudah sekian tahun ya bareng Mas Ili gitu kan, bareng teman-teman lah. Bukan Mas Ili sendiri karena banyak teman-teman yang lain juga di situ sih. Itu kan ketika ada ketika ada persoalan, ketika ada hal yang harus dipikirkan tuh ada temen diskusinya gitu loh. Ada lempar-lemparannya, ini mesti piye gitu. Juga hal-hal yang memang sifatnya teknis juga banyak sih. Lah itu sih yang dulu saya juga jadi bertanya ke istri saya gitu ya. Dewi ki iso kayak gini ki, tapi ya bener sih tadi kayak kata Mas Lung tadi sih, sampai kapan gitu loh. Karena kan proses ini kan kita kalau berpikir sendiri ya ujungnya itu kan ya kita sendiri yang bikin, tapi buat kita sendiri gitu loh. Jadi pencapaiannya itu kan kayak nggak ya kayak di situ aja gitu loh, Mas. Jadi kayak udah nggak asik lagi, nggak bisa ngelebar, nggak bisa ada sesuatu yang lebih gitu loh. Makanya terus saya waktu itu terus kontak Mas Ili, terus sebenarnya saya yang minta sih, Mas. Saya yang minta sih. Terus saya juga bikin konsekuensi ke diri saya sendiri, harus mulai dari awal lagi kan. Tapi di proses itu memang saya udah mulai istilahnya tuh menolkan habis, dan saya mau mempercayai apa yang diberi masukan misalnya sama Mas Ili gitu sih. Oke. Aku ini dari sudut pandang berdua ya. Aku selalu melihat gini. Sebenarnya ada sisi yang manusia itu hampir sama. Atau kalau kepingin membuat manajemen itu hampir sama. Yaitu kerinduan atas kebersamaan. Yang mungkin kalau nanti diurut-urut kenapa sih harus balik? Dia sudah punya pendapatan, Mas Idom itu sebulan aja nggak kurang dari 30 juta, ngapain harus pulang? Itu terus Mas Dodot tuh pada saat sebelum kepengin balik lagi itu aku tahu Mas Dodot pelanggan dia di Grand Zandi, Ciputra ya kan, waktu itu kan pegawai saya 5, Mas. Pegawainya wis 5. Harusnya kan nggak usah balik ke jaringan rumah usaha lagi itu asal harusnya. Tapi ada sisi yang lain sebenarnya, yang itulah yang manusia itu harus jujur. Nah, aku melihat kejujuran dari Mas Nidom dan Mas Dodot dalam konteks itu, bahwa kemudian seolah-olah pintunya adalah manajemen, itu kan hanya cerita kemudian kan, bahwa karena Mas Nidom ketika bikin studio itu nggak harus mengerjakan sendiri karena semua bagaimana sistem autopilot itu dikerjakan. Sama juga dengan Mas Dodot sekarang. Dan itu sih yang menyatukan saya, Mas Dodot, Mas Nidom, tentu termasuk dirimu itu. Kebersamaan itu, kerinduan atas kebersamaan itu yang sebenarnya sangat mahal sih menurut aku di dalam sebuah proses kegotong royongan di dalam manajemen itu. Ini yang paling tak highlight sih di dalam konten ini sih. Oke ya Sal, tak lanjut Sal. Ini proses kreatif jaringan rumah usaha keren banget. Jadi Sal, saat itu aku ingat gabungnya Mas Nidom 2012 itu tuh membawa cerita baru yang merubah tata kelola seluruh rangkaian gerbong. Ya gitu ya. Tentu diantar Mas Dodot. Ternyata kerinduan kebersamaan itu sing dia katanya aku gurunya, katanya dia mau belajar lagi, itu terbalik loh aslinya. Sejatinya yang jadi guru kemudian Mas Nidom gabung itu, gurunya tuh dia.
Kenapa aku bisa buktikan? Kenapa begitu? Aku bisa buktikan. Ketika 2012 kita mulai, waktu itu Mas Didom bikin masuk di freelancer.com. Terus kan aku tentu didampingi Mas Dodot, tetaplah adalah pintu-pintu manajemen diyakinkan sama Mas Dodot waktu itu bagus. Tambah Kak. Buat gawe karo wong luar negeri iki karena marketnya kan asing semua. Nggak harus dikerjain malam juga Kak. Itu waktu itu. Beneran itu yang kamu tambah. Mas Didom tuh nggak percaya. Lah disitulah konflik lagi. Mas Didom waktu itu masuk Semarang pertama kali mulai ya di daerah Ngalian sana, itu bahkan internetnya aja kuacosan. Makanya pakai tutup panci untuk bisa ngangkat sinyal. Jadi bayangkan cerita-cerita kreatif kami itu dengan kebersamaan itu, konflik-konflik itu sudah tidak jadi masalah lagi. Sing udah pakai panci lah, nanti pakai ember lah, pakai untuk bisa internetnya. Yang penting dapat internetnya. Bikin frekuensi bikin gelombang itu apa namanya? Dapat sinyalnya. Dapat sinyal gitu. Terus dia bantah, "Mbak wiso Mas, wisone nek londo ya bengi gitu." Enggak ngono manajemen, karena tentu berbeda waktu sekarang dengan dulu ya. Ya sekarang karena saking ketatnya persaingan ya malam tetap malam Kak. Tetap. Enggak kira-kira gitu lah. Mbak tapi maksudnya karena ini yang merubah konstruksi jaringan Roma Hussein, akhirnya kami kemudian belajar dari Mas Didom, gurunya kelompoknya adalah Mas Didom, itu yang merubah struktur mungkin bisa 60-70% sekarang di kelompok ya Mas Didom ya. Ketika sekarang semuanya visual digital dan marketnya ke Upwork, ke Fiverr, ke freelancer, ke guru, ke macam-macam platform yang bagus-bagus itu. Itu Mas Didom ya. Terusin Mas. Ya kita fakta kan itu yang harus kita jujurnya sing dadi guru sapa? Enggak jelas kan kita ini. Benar. Namanya Iya, di proses-proses awal kan memang banyak hal harus dicari tahu ya Mas Ili. Jadi tahu tapi gitu tuh. Iya, prosesnya memang nggak sederhana sih ya. Juga nggak mudah bagi kami berdua karena walau bagaimanapun kan saya juga memberi jaminan ke Mas Didom waktu itu. Wes pokoknya di Semarang lah, hidupmu pokoknya aman gitu dulu ya Mas. Iya, waktu itu ya. Soal jaminan aja sih ke Mas Didom. Kalau terus terang juga nggak tahu arahnya kemana gitu. Ya kemudian jaminan bulanan aman lah gitu. Pokoknya aman cuman dulu gitu sih. Pak. Nah, cuman memang kami berdua gitu ya, termasuk Mas Ili juga kan ngikutin kan proses belajarnya itu kan nggak seketika gitu ya Mas. Sama seperti waktu saya datang pertama kali ke Semarang gitu kan, memang proses-prosesnya kan ada yang harus dijalankan gitu. Ya salah satunya ya itu ya Mas ya. Jadi pengelolaan waktu sih, kecerdasan waktu yang memang hari itu kan kami diuji berdua itu. Jadi kalau klien kan memang kebalik jamnya ya Mas. Kalau di sana itu kan harusnya yang lebih pintar ceritanya Mas Didom. Kalau di sana kan kita di sana kerja kita tidur gitu. Nah itu masih terjadi ketika itu Mas Didom langsung chat misalnya sama klien, itu jam tidur tuh Mas. Tahu-tahu saya dikontak gitu jam 1:30, jam 2 malam gitu. Mesti bangun gitu karena dia merasakan mungkin udah ngerasa kerjanya udah nggak sendiri nih, bareng-bareng, dia butuh ACC gitu kan. Ya wes, waduh lagi tidur bangun. Orang tidur sekejap gitu kan diminta mutusin kan juga. Tapi jadi proses bagus ya Mas ya. Terus kita terus diskusi sama Mas Ili juga ngobrol kan. Mas ini gimana nih? Terus banyak masukan dari Mas Ili bahwa sebenarnya kan soal jam kerja itu kalau memang mereka udah butuh, ya kita aja nanti yang bisa diatur gitu. Dan mulai digeser pelan-pelan, akhirnya ya sampai sekarang terjadi terus gitu Mas. Teman-teman juga sekarang misalkan jam kerjanya ngikutin juga jam normal sih, sesuai jam di sini. Nah, mana Mas? Mas Didom, sebagai penutup di sesi ini ya, aku nanyain sekaligus memvalidasi sebetulnya. Prosesnya Mas Didom ketika dapat masukan dari Mas Dodot, dari Mas Ili sebagai pendamping, walaupun secara bargaining power kan, bargaining positionnya Mas Didom kan sebetulnya bisa bikin sesuatu, tapi kan ini kan beradaptasi sama ide-ide bahkan pendamping. Rasanya gimana Mas ketika aku nih punya idealisme gini, kan panggilan naluri purbanya bisa jadi nongol lagi tuh. Cerita dong Mas. Ya itu pasti tetap Mas. Oh, tetap. Awal-awal itu akhirnya puas ya.
itu banyak pergulatan batinnya ya benar-benar karena kan saya masih memakai pola yang saya bawa yang sudah maksudnya terbukti waktu itu Mas Dodot dengan idenya ini belum terbukti juga maksudnya, tapi kan Mas Dodot pendamping saya. Nah itu yang ya kalau saya ingin menang sendiri ya saya jalan terus, tapi karena kan saya udah masuk komit ke JRU dengan pendampingnya, saya juga harus ya kompromi itu lah. Nah, itu memang saya akui berat banget dan itu kan butuh waktu juga. Itu benar-benar pas yang di Sadewa itu pergulatan batinnya emang ya kadang ada emosinya. Tapi ya begitu ngobrol misalnya saling emosi, saya pas balik rumah ya mikir lagi. Itu loh. Jadi tetap refleksi terus. Ya nanti cari jalan tengahnya biasanya. Gitu sih Mas. Siap. Ya, oke. Mas Ili, aku paling minta sesi di proses kreatifnya Mas Dodot sama Mas Nidom ini, aku minta izin Mas Ili nutup di sesi ini. Mas Ili, proses kreatif ini kan pelopor satu di dunia digital, Mas Dodot juga orang lama di komunitas yang proses kreatifnya menurutku aku banyak belajar dari sampai detik ini ngelihat dua proses ini, dua orang Mas Dodot sama Mas Nidom ini, aku belajar banyak tentang proses kreatif di komunitas. Izin Mas Ili tutup di sesi ini dengan, biasanya tutupan Mas Ili mind blowing gitu bahasanya. Izin Mas Ili tutup Mas Ili sesi yang ini Mas. Ya kita ini kan terus belajar semuanya tanpa terkecuali ya Mas Dodot, Mas Nidom, kita semua lah. Kesadaran proses ini yang jadi penting sih. Nah, kesadaran bagaimana orang menjadi eling, makanya kan selalu kita ingatkan, orang Jawa ngomong eling lan waspodo itu kalau bahasa Indonesia atau bahasa asingnya research and development, selalu kan kesadaran itu. Ini aja Sal, closinganku untuk menguatkan teman-teman di jaringan rumah usaha, karena ini menjadi bagian proses dokumentasi kita. Betul. Ada 3 hal yang aku catat dari proses kreatifnya Mas Nidom dan Mas Dodot. Pertama, soal hebatnya Mas Nidom dan Mas Dodot itu adalah ada kemauan besar tentang kesadaran identifikasi. Pertama itu, manusia itu boleh menjadi otentik. Cuman otentik itu sendiri ternyata kan tidak bisa sekar PDW atau seenak perutnya sendiri. Karena otentisitas itu kan tidak seluruhnya akan berisi 100% pikiran personal. Tak balik sekarang berpikirnya, ada nggak sih manusia yang sekarang itu menjadi manusia yang dia itu memberi kenyamanan ke lingkungan kalau seluruh laku otentisitasnya itu 100% karena pikiran saudilnya dia sendiri? Rasanya nggak ada, karena nggak mungkin. Karena proses identifikasi terhadap pihak luar dan identifikasi terhadap kedalaman itu kan harus beriringan bersama. Bener ya maksudnya? Kan nggak bisa tuh sendirian, nggak bisa. Makanya teman-teman muda kita ini di jaringan rumah usaha kan selalu yang kita ingatkan kan beriringan antara keadaan dirimu kepingin kemana, seperti apa, tapi yang berikutnya adalah juga lihat faktanya sebenarnya kamu itu di lingkungan mana. Makanya lingkungan menjadi penting kakak. Siapapun sih pada akhirnya. Identifikasi. Karena itulah yang menjadikan manusia siapa, itu karena proses campuran antara jagat kecilnya dia dan jagat besar atau jagat cilik. Kalau jagat gede sali-salinya, jagat kecil adalah atas proses keinginan dia, tapi ada jagat besar yang sebenarnya di luar dia. Ada kehendak orang lain, bukan kehendak kita tok gitu. Identifikasi. Yang kedua, hebatnya mereka berdua adalah melakukan satu proses namanya reflektif atau refleksi. Boleh reflektif, boleh refleksi bahasa Indonesia, terserah itu. Proses refleksi atau reflektif itu sebenarnya proses pantulan dari yang tadi bilang, melihat jagat cilik dan jagat gedenya. Kemudian reflektif itu yang selalu kita ingatkan. 70% sebaiknya memakai hafalan takhilun, pakai otak, bukan pakai hati.
Karena kadang-kadang identifikasi itu Mas Dot yang menjebak kita itu mayoritas pakai hati. Makanya tadi apa? Masih bisa buktikan kalau 70% bahwa sebenarnya Mas Didom pakai logika, pakai kewarasannya ketimbang pakai hatinya. Aku bisa tunjukkan Sal. Tadi dia bilang kata-kata kompromi soalnya. Kompromi. Kan tadi bilang gitu. Mas Dodot sama juga. Ketika tadi beberapa hal mempertimbangkan antara kewarasan kalau dia sendiri dan kewarasan dia kalau misalkan bersama, akhirnya memaksa diri logikanya. Oh enak bersama-sama. Itu adalah proses yang lebih besar logikanya ketimbang rasanya. Benar nggak sih? Nah, nanti aku ngomongnya bisa salah loh. Karena ini tidak akan berlaku bagi semua pihak. Tetapi ketika aku melihat Mas Didom prosesnya seperti itu, ketika Mas Dodot prosesnya seperti itu, yang saya rasakan sih satu atau pertama tentang identifikasi terhadap jaket cilik dan jaket gedenya dia. Kedua tentang refleksi atau reflektif. Sesuatu yang dia kemudian pikir. Yang terakhir ini yang cukup sangat akan menentukan dua hal ini menjadi keputusan bergerak itu. Ya segampang kita yang namanya selalu bilang apa Dot, kita bilang think, feel, act. Pikir, rasakan, bergerak, action. Makanya action itu jadi rakakan cangkem, rakakan rencana. Begitu pikirannya wis tanggep kaya ini hajar. Makanya ketika dia action melakukan keputusan apa dia senang hatinya, pengorbanan dia waktu di Sadewa itu ada proses. Kata Sadewa itu menandai dia karena itu satu rumah kontrakan di Sadewa itu konflik batinnya dia bisa jadi kepingin keluar lagi. Apa ya, bukan hanya dia, apa ya Mas Dodot tidak pengen keluar lagi. Pertanyaan begini, apakah semua teman-teman jaringan rumah usaha itu ketika action mulai berhasil, apakah tidak ingin keluar lagi? Ya kan Sal? Ketika gue berhasil, apa nggak ada kepingin keluar lagi? Apakah kepingin keluar lagi itu tidak boleh? Loh di tempat kita boleh, silakan. Justru kue akan menjadi titik disebut kesadaran otentisitasmu itu hebat adalah kue memang benar-benar sadar bahwa 3 rangkaian berpikir ini mbok tentukan kemana arah hidupmu yang paling final. Itu disebut otentik. Itu Sal. Siap. Oh, berat nih, langsung dapat penutup konten yang mantap. Identifikasi, refleksi, dan action terakhir. Oke, padahal ngawur banget. Jadi cukup tadi. Tapi bener Mas. Oke. Mas Ili, aku izin tutup sesi ini ya. Mas Dodot terima kasih banyak. Mas Didom terima kasih. Mas Ili terima kasih. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap di Saring Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.